Halo Sobat Milenial. Siapa yang tidak kenal salah satu smartphone ini? Ya benar, iPhone. iPhone merupakan salah satu smartphone buatan perusahaan Apple. Unik memang karena nama Apple identik dengan nama buah, tetapi perusahaan Apple justru menjadi salah satu perusahaan yang bergerak di industri elektronik. Mungkin sebagian dari kalian belum mengetahui mengenai sejarah berdirinya perusahaan Apple. Berikut adalah sejarah dan profil perusahaan Apple yang terkenal tersebut. Apple Incorporated didirikan pada tanggal 1 April 1976 dan diubah menjadi Apple Computer Incorporated pada tanggal 3 Januari 1977. Namun pada 9 Januari 2007 kata komputer dihapus untuk mencerminkan fokus Apple terhadap bidang elektronik setelah peluncuran iPhone. Apple didirikan oleh 3 anak muda yaitu Steve Jobs, Steve Wozniak dan Ronald Wayne. Steve Wozniak adalah seorang hacker elektronik. Pada tahun 1975 dia bekerja di Hewlett Packard dan membantu temannya Steve Jobs mendesain video game untuk Atari. Ronald Wayne nyaris tidak pernah disebut dalam sejarah Apple, mungkin ini karena Wayne meninggalkan Apple 12 hari setelah perusahaan tersebut didirikan. Ronald Wayne merupakan rekan sekerja Apple di Atari dan memegang saham Apple sebesar 10%. Pada awalnya Apple pembuat komputer untuk diperjualbelikan, namun karena keterbatasan dana, Apple I yang diproduksinya pun belum sempurna. Akhirnya setelah mendapatkan pelanggan pertama Apple mengembangkan komputer dengan nama Apple II. Pada dekade tahun 1980 Apple mulai banyak terjual dan menghasilkan banyak dana untuk perusahaan Apple. Namun memasuki dekade 1980, level menghadapi kompetisi dalam bisnis komputer yang cukup sengit karena ada perusahaan besar yang menantang mereka yaitu IBM. IBM berhasil menjadi penantang yang cukup kuat bagi Apple karena mereka bisa meraih pangsa pasar yang luas dengan produk komputer mereka. Setelah persaingan sengit dan muncul beberapa perusahaan besar yang mengeluarkan produk komputer, Apple juga dilanda masalah kepemimpinan yang terjadi di dalam perusahaan. Bahkan Steve Jobs selaku pendiri Apple memutuskan untuk keluar dari Apple dan mendirikan perusahaan baru yang bernama Next. Namun pada akhirnya Steve Jobs kembali ke Apple dan mencetuskan ide untuk mengembangkan iMac. Di mana iMac berhasil menyelamatkan Apple dari kehancuran sekaligus memberikan waktu untuk merapikan sistem operasi yang sudah ada. Produk yang dirilis Apple setelah itu adalah Apple AirPort yang menggunakan teknologi wireless LAN untuk menyambungkan sebuah komputer ke internet tanpa menggunakan kabel. Mereka juga mengeluarkan iBook dan Power Mac G4. Di awal tahun 2002, Apple mengeluarkan iMac G4. Komputer ini memiliki bagian dasar yang separuh bulat dan layar datar yang ditopang dengan leher yang bisa digerakkan. Namun model ini diberhentikan di musim panas 2004. Sebuah model yang baru yang menggunakan prosesor G5 dilepas pada tanggal 31 Agustus 2004 dan mulai dijual di pertengahan September pada tahun yang sama. Komputer yang dijuluki iMac G5 ini adalah komputer meja tertipis di dunia, dengan ketebalan yang hanya 2 inci atau 5,1 cm. Di pertengahan 2003, Apple mengeluarkan prosesor PowerPC generasi kelima yang menggunakan seri prosesor PowerP 970 yang dikembangkan oleh IBM. Ini adalah komputer 64-bit yang pertama kali tersedia untuk umum. Pada tahun 2001, Apple memperkenalkan macOS X, sebuah sistem operasi yang didasarkan dari Next Step. Pada Januari 2007, Apple memasuki pasar telepon genggam dengan memperkenalkan iPhone, yang dirilis pada tanggal 29 Juni 2007 di Amerika Serikat. Namun, pada tahun 2011, CEO Apple digantikan oleh Tim Cook, dikarenakan mundurnya Steve Jobs dari jabatannya pada tanggal 24 Agustus 2011. Kemudian, pada tanggal 5 Oktober 2011, Steve Jobs yang merupakan mantan CEO dan pendiri Apple, meninggal dunia karena kanker pankreas. Tak lama setelah menjabat sebagai CEO, pada tahun berikutnya Apple memperkenalkan iPhone 5 dengan layar yang sedikit lebih besar dari pendahulunya, iPhone 4S. Walau banyak orang meragui akan masa depan Apple pasca ditinggalkan Steve Jobs, tetapi dengan percaya diri Tim Cook mulai menunjukkan kehebatan dirinya dengan menaikkan harga saham perusahaan yang mencapai $768 per lembar. Dan pada tahun 2013, Apple memperkenalkan 2 unit iPhone sekaligus,
iPhone 5s dengan fitur sidik jari dan iPhone 5C dengan berbagai warna-warni. Kemudian pada di ajang WWDC 2014 Tim Cook memperkenalkan dua buah unit iPhone dengan layar jumbo yang disebut sebagai iPhone 6 dan iPhone 6 Plus. Selain duo iPhone, Tim Cook juga meluncurkan Apple Watch sebagai jam tangan pintar dan sistem pembayaran digital yang dinamakan Apple Pay. Oke sob, itu adalah sejarah dan profil perusahaan Apple yang hingga kini menjadi brand elektronik yang mengagumkan, dan ketika sudah mengeluarkan produk terbarunya pasaran elektronik menjadi membludak dan membuat semua orang ngiler. Apakah kalian juga ingin mempunyai salah satu produknya tersebut? Coba tulis di kolom komentar.